Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para widya Iswara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami para peserta Latsar CPNS Angkatan 28 dari kelompok 4. Saya Nurul Fitria Anwar akan mempresentasikan mengenai hasil belajar saya dari materi nilai-nilai dasar PNS untuk nilai anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah sebuah tindakan tidak terpuji tentunya dari para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri atau ASN, serta pihak-pihak lain yang memang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang memperkaya diri mereka sendiri. Kemudian dampak korupsi yang ditimbulkan pasti sangat banyak. Beberapa di antaranya akan coba saya sampaikan, yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian meningkatnya hutang negara, bertambahnya angka kriminalitas yang semakin tinggi setiap harinya, kemudian lambatnya proses pengentasan kemiskinan rakyat, fungsi pemerintahan juga tidak berjalan dengan baik, masyarakat juga akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Lalu, kenapa korupsi bisa terjadi? Sebenarnya korupsi itu bisa terjadi juga karena ada niat dan juga kesempatan. Maka, terjadilah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kemudian ciri-ciri dan penyebab korupsi. Untuk ciri-ciri yang pertama biasanya dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian motif dan apa sih keuntungan yang bakalan diraih itu biasanya dirahasiakan. Kemudian berhubungan dengan kekuasaan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang pasti juga melanggar kode etik. Kemudian yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada para pejabat publik ini. Sedangkan untuk penyebab korupsi itu sendiri ada 8 aspek. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, kemudian rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan yang ada di mana-mana, kemudian keuntungan korupsi dan pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian pencegahan korupsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbaikan dari segi sistem, misalnya peraturan perundang-undangan harus diperbaharui, kemudian reformasi birokrasinya seperti apa, kemudian etika profesi dan tata tertib di lembaga atau instansi juga harus terus ditegakkan. Kemudian penerapan prinsip good governance, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian dari sisi perbaikan manusia juga bisa dilakukan, yaitu dengan memperbaiki moralnya, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, kemudian mengentaskan kemiskinan yang ada, kemudian memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, serta masih banyak yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesadaran anti korupsi itu bisa diciptakan melalui spiritual accountability. Yang pertama bisa dilihat dari tujuan hidupnya, dan yang kedua adalah kesadaran hidup yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu itu sendiri. Selanjutnya nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan.
Oke, untuk berikutnya, apa sih kaitan antara nilai-nilai anti korupsi dengan jabatan para ASN? Salah satunya adalah pada posisi penataan tata laksana, di mana pada posisi tersebut adalah tempat saya bekerja, yaitu sebagai analis tata laksana, di mana tugas pokok dan fungsinya untuk penataan tata laksana ini adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan untuk penyiapan pengembangan sistem dan tata laksana kementerian. Contohnya itu seperti penyusunan proses bisnis kementerian dan penyusunan SOP kementerian. Dan merujuk pada peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2020 mengenai roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana salah satunya adalah penataan tata laksana yang diharapkan tata laksana ini menjadi lebih jelas, efektif, efisien, terukur, dan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip good governance. Kemudian apa sih kaitan antara penataan tata laksana dengan anti korupsi? Sebenarnya ada celah nggak sih yang mungkin bisa masuk korupsi ini ke dalam tata laksana pemerintahan? Baik, coba saya akan uraikan sedikit. Yang pertama, kejujuran di sini adalah dalam artian kita sebagai ASN dalam bekerja itu harus jujur. Misalnya dalam proses penyusunan bisnis atau SOP, data-data yang disampaikan kepada tim tata laksana itu harus benar-benar jujur sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tidak boleh ada manipulasi. Gitu. Kemudian untuk kedisiplinan, disiplin di sini dalam artian untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas, yang pasti itu ada batas waktu penyelesaiannya dong. Nah, dari situ nilai kedisiplinan itu tercipta. Jadi kita diharapkan mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi di situ kita tidak melakukan indisipliner. Jadi kita tidak korupsi waktu gitu. Dan yang ketiga, kepedulian dalam hal pekerjaan ini untuk contohnya penyusunan proses bisnis atau penyusunan SOP dari saya dan teman-teman di tim tata laksana harus mau membantu teman-teman dari unit kerja lain apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakan atau menyusun proses bisnis serta SOP ini gitu. Jadi kita harus saling tolong menolong. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada pekerjaan yang memang merupakan tanggung jawab kita gitu. Jadi kita nggak boleh melemparkan pekerjaan ini kepada orang lain seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan dalam hal membantu untuk menyelesaikan pekerjaan misalnya penyusunan proses bisnis dan SOP. Itu kita harus adil untuk membantu semua yang memang membutuhkan bantuan kita. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Gitu. Dan kemudian apa sih dampaknya bagi instansi? Tentunya dampak itu terbagi menjadi dua, ada dampak yang positif dan ada juga dampak yang negatif. Untuk dampak positifnya sendiri adalah yang pertama, dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, setiap proses penyelesaian pekerjaan itu diharapkan dapat membuat semua alur pekerjaan menjadi lebih jujur dan transparan. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang dilakukan juga akan terasa lebih ringan karena kita tidak memiliki beban secara moral. Kemudian yang ketiga, meminimalisir terjadinya korupsi. Yang keempat, pemerintah juga berharap terkait dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi untuk proses tata laksana ini juga bisa menjadi lebih jelas, efektif,
efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip good governance yang lebih mudah lah nanti untuk kita capai. Sedangkan dari segi dampak negatifnya, dari segi ekonomi, terjadi pemborosan sumber daya, larinya modal dari para investor ke luar negeri, kemudian juga adanya gangguan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, juga gangguan penanaman modal. Yang kedua, dari sisi sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga juga dari segi politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, juga hilangnya kewibawaan pemerintah di mata mancanegara. Yang terakhir adalah dari segi administrasi, proses administrasinya jadi tidak efektif, kurangnya kemampuan para ASN dalam mengelola administrasi, kemudian hilangnya juga keahlian para ASN, juga hilangnya sumber-sumber pendapatan negara, kemudian keterbatasan kebijakan pemerintah untuk masyarakat, dan pengambilan tindakan-tindakan yang tidak represif. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Mohon dapat dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.